Halo guys, selamat malamnya. Balik lagi di channel favorit kalian, channel Tokusatsu. Channel yang suka mereview mainan, unboxing, dan juga mereview komik legal yang pastinya diterbitkan oleh penerbit Indonesia ya. Seperti Alex, MNC, LC, Akasha, dan bla 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 ya kayak koloni. Oke guys, ya apa kabar semua teman-teman? Semoga masih sehat-sehat aja, amin. Oke, pada video kali ini gue akan melanjutkan review komik yang sudah kalian lihat ya. Dabi excited and soul Hitotsuni Dabi X Kumeru na tonare au toki Nudunuzuru Daburo segase Teretetetetet Teretetetetet Dabi X Right in the city. Sorry guys ya, yang barusan kupingnya keluar cairannya. Sorry ya, kalau ya ala kadarnya gue ya openingnya agak-agak absurd. Oke, kita zoom aja langsung mereview komik yang tadi kalau Akasha volume 2 itu si Futo Detektif Seikiren Chouka. Ya makasih buat sudah nonton di video pertama gue review komik ini ya. Sepertinya berpotensi ya untuk membuat kontennya. Dan di volume pertama cuma dikasih lihat gambar si Philippe sama si Shidari Shotaro ya, blank putih aja. Di volume 2 ini dikasih gambar fullnya Kamen Rider Daburu ya, Seikiren Chouka ya. Omae tsumi o kazoero. Seperti itu. Oke guys, langsung aja kita akan review untuk si sampulnya ya. Seperti biasa, tuh gambar keren banget ya. Ini mempersatukan anak Tokupen ya, Tokupen sama anak book lovers atau wibu-wibu yang suka beli komik di Gramet ya. Kita join ya, gatai gitu ya, sama pecinta Jepangan dalam bentuk komik seperti ini. Terbitan Akasha yang pastinya dewasa. Ini dia Spine-nya foto detektif ya, warna ungu. Ini tambah belakangnya gambarnya ini sama gini aja ya, si Futo City sama si Shotaro. Kita baca sinopsisnya. Nyawa seorang game idol terancam, tapi demi kepentingan bisnis dia tetap harus tampil di berbagai acara live. Tugas Shotaro dan Philip adalah melindungi keselamatan sang idol dari Dopan yang mendendam padanya. Harganya 45.000. Gue udah pernah bikin video vlognya ke Gramet dari Pomo Karawaci, atau kalian boleh nonton aja. Oke, langsung aja guys pada video kali ini ya. Kenapa opening lagi? Kita akan unboxing ya. Unboxing komik Kamen Rider Daburu volume 2 ya. Mantul. Apakah akan muncul combo-combo lainnya? Luna, Toriga, apalagi si Hito Betaru, Fang, Chouka, Extreme, anjay. Atau si ini siapa? Terui ya. Siapa sih namanya yang suami si Akiko? Axel, Maximum Drive, Engine, vroom 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 vroom. Oke, gue unboxing. Gue mau menghirup dulu aroma komik buku baru. Wah, sekali tarikan mantul liti ya. Itu dia. Oke guys, kasih gue waktu untuk membaca komik Futo Detektif volume 2 ya. Kita akan review secara mendetail. Ya sorry kalau nanti durasinya agak lama. Jadi guys, kasih gue waktu untuk baca komiknya sebentar. Oke teman-teman, gue sudah baca full komik Futo Detektif volume 2. Oke, dan di komik ini, di volume 2 ini ada kemunculan Kamen Rider Double dengan formnya yang lupa diri ya, yang tidak terkontrol, yaitu si form Fang Joker, sama ada siluetnya Kamen Rider Axel ya, Maximum Drive bukan Axel ya. Oke. Ya ada juga nanti ada beberapa beberapa hal kecil sebenarnya yang ingin gue sampaikan dan masih menjadi pertanyaan di kepala gue. Oke, langsung aja guys. Jadi di komik ini cuma ada 2 story, yaitu si Shotaro sama si Philip ya dapat request dari klien mereka, yaitu seorang produser game. Terus yang kedua adalah mereka dapat request untuk mencari seekor kucing yang hilang dengan
perhiasan yang mahal di kalung si kucing. Oke, langsung aja guys, kita akan lihat guys secara full. Sebentar, apakah kelihatan semua komiknya? Sebentar gua naikin guys kamera HP gua. Ya, oke, kita ke bawah dikit. Oke. Langsung aja guys, kita review dengan lengkap ya. Tanpa skip. Jadi ini beneran spoiler ya, full. Jadi diawali dengan si Tokime sama si Philippe nggak akur ya di markas mereka karena ya gitulah. Terus mereka kedatangan request dari produser Majima Shintaro. Dia ada request ya, bantuan pelindungan dari Kemenarumi Detective Agency. Jadi perusahaan game itu membuat sebuah game dan karakter cewek ya. Dan dia kebetulan ada kayak acara show gitu tentang game yang mereka buat. Dan pastinya kalau Jepang itu nggak luput dari yang namanya budaya cosplay. Jadi karakter utama dari game yang mereka buat terus ada yang cosplay gitu. Jadi si agensi Shotaro sama Philip itu diminta untuk jadi bodyguard atau menjaga si karakter yang cosplay itu pada saat sedang show di depan umum, seperti itu guys ya. Seperti ini. Nah, itu dia. Dan di sini ada karakter yang kayak Megane gitu ya, Megane kayak kutu buku gitu ya, berkacamata. Gue kira dia itu laki-laki, ternyata itu perempuan ya. Di sini juga ada yang Tatarias ya. Yang gila, cewek seksi banget ya guys ya, minim banget ya roknya. Dan si karakter yang Megane ini yang kayak kutu buku ini disulap ya. Ini gue keingat dengan adegan di Kabader Build ya, si Mi Tandayo. Itu pasti berubah ya guys ya. Dia berubah jadi karakter yang pembelajaran yang dari malu-malu gitu, jadi karakter yang dia buat gamenya. Dia ini seorang si programmernya. Dia merangkap pekerjaannya menjadi cosplayer. Di karakter game yang dia buat ya, sebenarnya dia juga ogah-ogahan. Setelah itu cerita berlanjut, si Shotaro menemukan si Philip sedang berdebat sama si Tokime. Nah, cerita berlanjut. Dan di sini ada panggung atau show-nya si karakter game itu. Ini ada si sosok depannya ya, sudah dimulai ya. Dia biasanya itu serangga, yaitu Dragonfly atau capong ya, festival darah. Berlanjut, ini ada gambar lagi mirip kayak di sini. Nah, di sini show-nya dimulai. Nah, di sini kayaknya gue berasa kayak ngebaca yang di chapter ini kayak terburu-buru gitu loh guys ya, alurnya. Terus, nah ini si Shotaro ngelihat ada sesuatu yang aneh di atas ya, gue kira drone. Dan ternyata langsung muncul si monsternya di hadapan si karakter game itu yang diperankan sama si programmer kutu buku tadi ya, yang suka ngoding. Terus ini dia keramaian pada kabur, biasalah langsung pada panik. Terus ada Starpon muncul. Terus ya itu dia. Si monster ini bilang, rasakan tajamnya pedangku. Ini kayak buntutnya tuh kayak kenapa harus kesini gitu loh. Terus nah ini si Shotaro berkelahi dan dia langsung henshin. Henshin, si Philipnya teleport ya, gaya memorinya. Henshin, Cyclone Joker. Dia battle. Terus dia henshin pakai Luna Toriga. Ya, bener gak sih ini Luna? Sorry ya. Ya itu guys, yang pasti dia pakai tuh Cyclone Trigger guys. Di sini ada karakter yang sempat muncul di buku yang pertama ya, yang masih misterius, nanti terjawab di volume selanjutnya sepertinya. Di sini menjelaskan combo-combo yang bisa dilakukan komputer double. Kalian boleh pause saja. Terus ada siluet kamera double mode Fang Joker sama Ekusturim. Nah, dia masih battle. Ini dipakai jurusnya. Kayaknya ini Cyclone Trigger deh. Ya benar. Terhembus ke atas. Terus di sini seakan-akan si kamera double kena hit critical, tapi ternyata kena
ke si tembakan itu loh, si DX-nya. Nah setelah itu dia ngejurus ya, udah gitu cerita berlanjut. Dan di sini dia nyerang lagi si korbannya, terus dilindungi sama kabar double dan kena telak ke belakangnya, battle gitu. Terus dia berubah jadi hit metal ya kalau salah ya, pokoknya dia pakai itu nih, hit shaft metal stack breaker. Nah itu dia, seperti itu. Nah di sini si Shotaro seperti drop ya, kan dia baru kena hit yang sangat fatal. Di sini cerita berlanjut dan si karakter ini dehenshin ya, maksudnya dia henshinnya berubah ke awal, dan ini bisa kelihatan siluetnya kalau nggak salah di trailernya juga ada di animenya. Terus cerita berlanjut soal si programmer yang berubah jadi cosplay itu, dan dia mengetahui siapa yang jadi Doppan Capung. Cerita berlanjut, nah si Doppan Capungnya disamperin sama orang yang tadi ya, yang menurut gua kayak karakter Pegasus di serial kartu Yu-Gi-Oh ya guys ya, seperti itu. Jadi dia kasih power up, namaku Bando Yukiji ya, ini bukan organisasi tapi kota, jadi diajak untuk jadi salah satu Doppan terkuat, seperti itu. Terus rumahnya si yang jadi Doppan digebrak sama si Terioryu, tapi berhasil lolos. Nah lanjut, dan ya ini dia mengetahui siapa si yang menjadi Doppan. Ini si Shotaro dalam keadaan sakit masih bisa mau menyelidiki kasusnya. Cerita berlanjut. Nah cuma di sini ada yang membuat gue agak geli ya. Kurasa itulah yang ada di pikiranmu, Pak Detektif Shotaro. Tak jadi lakukan aja bla sini. Terus Shotaro kayak agak oleng gitu ya. Cerot. Kenapa dengan harus seperti ini guys ya, kayak kantung air yang lu tusukin pakai pensil. Wah, udaranya muncrat loh. Kenapa mendadak badanku terasa dingin? Siapa yang menyalakan AC? Siapa yang memadamkan lampu? Agak ngilu ya. Terus cerita berlanjut, si Philip fokus. Si Philip menggunakan dunia librarinya. Terus di sini si Philip sama si Akiko sedang ngopi santuy membahas tentang yang kasus. Cuma di sini kenapa ada hal seperti ini? Lihat guys percakapannya, sudah kuduga. Jadi Philip jadi bete begini karena cemburu pada Tokime-chan. Aku cemburu padanya yang benar saja. Aku tak punya hubungan apa-apa dengan Shotaro. What? Aku tak punya hubungan apa dengan Shotaro. Kan lu laki, lu kan partner, half boiled. Ya partner Aibo ya kan. Ai kata si Akiko. Tapi jiwa kalian satu dalam tubuh Kamen Rider kan. What? Kenapa kayak ada unsur pelangi-pelangi alangkah indahnya? Oh, IMJ. Nah, di sini ada ya si programmer lagi ganti baju datengin sama si Doppan Capung. Cerita lanjut. Ikut saja kata hatimu. Terus mereka lanjut, dia mendatangi si programmer untuk menyelamatkannya. Nah di sini dia setengah bugil karena lagi ganti baju. Jadi dia dikasih upgrade sama si yang tadi rambut panjang. Ya si Doppan Capung jadi bisa beranak ya, beranak cucu si itunya Capung monsternya. Terus di sini muncul lagi si Terioryu. Nah ini di bawah terbang ya si si programmer sama si Tokime di bawah terbang ya. Terus kecebur lagi, dan di sini muncul gaya memori Fang ya, punyanya si Fang Memori, punyanya si Philip ya. Langsung saja di sini si Philip minta maaf sama si Tokime soal mereka perdebatan gitu, fokus. Terus dia langsung henshin, krak cekrek, Fang prak henshin Fang Joker. Wah, langsung mengamuk tanpa arah, membabi buta ya. Ini form ngamuk paling gokil. Muncul
Kamen Rider muncul dan dia battle, dan kan si Shotaro lagi beristirahat dan dikelilingi oleh kroco-kroco baik anak capung, cuman dilindungi sama gaya memori yang itu, gadgetnya yang kelawar sama yang stuck. Terus dia battle, dia nge-ulti, dia pakai arm fang, dia pakai shoulder fang. Terus dia akhirnya dia membuat menjadi bumerang. Terus ya itu dia, mata capung ini terbelah ya sayapnya si capung. Terus sekarang hitung dosa-dosamu, siapa sudi? Dia langsung nge-ulti ya, dia langsung 3 kali akan kerak Fang Maximum Drive. Biar nama jurusnya Fang Strider yang muter, terus ada siluet ini guys, rahang dinosaurus ya. Revise melewat guys. Ini baru the real Rex. Di sini ada siluet engine blade-nya si Axel. Gila, gokil banget ya siluetnya. Jangan beri aku pertanyaan bodoh. Apa sih bahasa Jepangnya? Gue lupa. Itu dia. Benar juga. Terima kasih ya. Oh ya, gue lupa. Gue lupa bahasa Jepangnya. Sorry guys ya. Udah gitu semuanya membaik, tapi masih berlanjut. Di sini penjelasan gadgetnya si Kamen Rider Double. Ada kamera kelawar, kacamata siput, jam laba-laba, terus handphone kumbang, sama alat perekam suara kodok ya. Ya gue pernah nonton review mainan di channel Agan Reza gitu guys ya. You know lah, YouTuber DX. Di sini masih berlanjut soal perusahaannya. Jadi mereka mulai dari awal lagi, startup lagi. Terus si Philip bikin Stackpon versi si Tokime ya. Dan di sini adegan atau hal pelangi-pelangi alangkah indahnya dilanjutin guys. Lihat nih. Oh iya, Aki-chan, aku sudah membuat sejumlah riset. Ternyata percetakan di tempat kerja diperbolehkan, langsung brush. Ini apa? Coba, Philip kan cowok gitu loh, Masaki sudah. Ayolah. Sini, gue juga, kenapa harus disisipkan hal seperti itu gitu? Ini komik bro, ini kan masuk Indonesia. Dan di sini karena si manusia Dopan yang capungnya gagal, jadi dia dihabisi sama si yang rambutnya panjang itu guys. Kayak dihanguskan, dibakar gitu jasadnya. Terus brak, dan di sini diperlihatkan Dopan superpower lainnya. Tuh ada yang kayak Brachiosaurus ya. Ada juga yang kayak mata Dajjal gitu. Terus seperti itu. Ya, jadi representasikan villain di cerita berikutnya. Dan di cerita berikutnya dilanjutkan tentang pencarian kucing yang hilang. Ya. Dan setelah diselidiki, ternyata orang-orang yang mencari kucing yang hilang itu, jadi dia tuh kucing almarhum dari kakeknya. Jadi nyari itu cucunya. Jadi yang nyari banyak. Gak cuma satu, ada banyak, ada 2, 4, 6 orang. Dan ketika Philip dan Shotaro perhatikan, ada sesuatu aksesoris yang tidak mudah dijumpai, yaitu aksesoris kayak necklace pendan gitulah, kayak pendan apa sih, kayak kalung berharga gitu loh guys, yang harganya yang sangat besar. Jadi dia cari, terus mereka pakai kostum kucing, miau. Gokil, si Akiko sama si Shotaro dia nyari kucing. Terus mereka nyari kucing ya, dan udah nyari sama si kota Futo City, nggak ketemu ya, udah nyari-nyari. Terus akhirnya mereka ketemu sama partnernya, yaitu Mick, si kucing hitam, bukan kucing Oyen. Terus si kucing hitam ini membantu, ini ada siluet si itu. Terus dia membantu nyari si kucing yang jadi kliennya si Shotaro sama Philip, dan ditemukan di bawah gorong-gorong. Ini dia. Dan sebenarnya tuh dia bukan monster. Jadi dijelaskan dia itu kayak terperangkap atas gaya, dia dapat gaya memori. Cuman dia kayak nggak bisa melepas gaya memorinya dari tubuhnya gitu guys. Jadi kayak stuck gitu loh. Makanya dia stay di bentuknya di jadi Dopan.
gak bisa. Dan dia yang paling disayangin itu adalah si kucing ini itu si Chow. Jadi dia clear si Dopan itu nge-pure lah. Gue susah bilangnya. Jadi menetralisirkan itu dia Henshin. Dia nggak ngelawan, dia cuma kabur doang. Dia berubah jadi Luna Toriga ya, favorit gue guys. Kuning biru. Luna Toriga. Nah di sini si Dopan kucing yang tidak bersalah ini dia kabur ya karena dia takut. Otomatis kucing-kucing teman-teman juga pada ikutan. Dan bagaimana si Shotaro Philip itu nembak tanpa kena si kucing-kucing yang tidak bersalah ya. Pasti dengan Luna Trigger semua lolos dan kena sama si klien dan akhirnya berubah total jadi manusia. Di sini si badannya si Philip hampir kejebur setengah badan. Terus nih ya itu dia. Jadi itu dia kucingnya udah dapet. Nah di sini baru ketahuan kalau mereka ini nggak ngincer. Jadi pas kucing sudah didapatkan dikasih sama kliennya, terus kliennya nanya mana kalungnya gitu loh. Mereka udah nyadar kalau mereka tuh cuman pengen harta dari si almarhum yang punya kucing ini, bukan si kucingnya gitu loh guys. Sangat miris. Marina Emerald nama kalungnya. Udah gitu ya. Dijelaskan ya kalau mereka itu ternyata suka selek sama si almarhum yang punya si kucing ini karena mereka cuma pengen warisan harta yang ada di dalam kalung kucing itu, bukan si kucingnya. Jadi itu dia. Terus si klien yang gemuk ini perempuan ditampar sama si Akiko pakai sendal ya, sendal murka yang warna hijau. Setelah itu kucingnya sudah ketemu kakak curang mau menguasai seorang diri itu hartanya guys. Setelah itu kalung yang berharga itu dilempar sama Kiko. Siap, tarik nafas. Wush, dilempar ya. Kalung seharga berapa ratus juta gitu, gue lupa. Sudah itu jadi si kucingnya ikut tinggal bersama Shotaro Philip ya, ditemani sama si Mick. Terus ini si kliennya udah keluar dari rumah sakit. Nah itu dia. Ketemu lagi kucingnya, lucu banget ya guys ya, kawaii. Nah itu dia. Nah ini nih dia yang ngerawatnya si kucing ini guys ya. Kucing ini yang selalu ada di sampingnya pada saat dia nggak bisa berubah jadi manusia. Dan udah cerita berakhir. Terus di sini ada ekstra ilustrasi yang dibuat sama creature design si Terada Katsuya. Ini si Dopan capung, Dopan dinosaurus leher panjang, Dopan Scream, Dopan kucing Oyen, terus habis. Udah guys, segitu saja untuk review komik Terbitan Akasha Future Detective Volume 2. Semoga teman-teman terhibur dan nantikan video reviewnya yang ketiga ya guys ya, karena ini covernya bagus sekali, warna-warni, banyak formnya. Ya intinya kita ikutin aja cerita keseruannya si Shotaro Philip, Akiko, Teriryu, sama si Tokime yang ada unsur pelangi-pelangi alangkah indahnya. Gak usah dipikirin. Gue di sini cuma buat nge-share aja kalau begitu adanya. Ya guys, ya oke. Terima kasih guys. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Soalnya kalau video seperti biasa gue nge-review video durasi sangat panjang. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Ya semangat terus beli komik dan koleksi komik terbitan Indonesia ya guys. Ya bisa terbit sampai tamat ya guys ya. Judul-judul lama. Oke guys, thank you for watching. Bye bye. Shoo. Henshin.